right there on top of the moon. You can see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyana Nisa Yahya. Saya mahasiswi dari Universitas 17 Agustus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya sebagai tugas proyek UAS dari mata kuliah Manajemen PR yang berjudul Analisis PR Kebocoran Data Aplikasi Biru. Aplikasi biru adalah sebuah software yang dapat digunakan sebagai media berkomunikasi jarak jauh dengan fitur berupa konferensi video, rapat online, hingga chatting. Dengan bantuan software ini memudahkan kita untuk mengadakan pertemuan tanpa harus berada di ruangan sama dengan banyak orang. Aplikasi biru juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu video yang dihasilkan berkualitas HD, mendukung semua platform, menyediakan layanan call, serta berbagi foto, video, serta file secara langsung. Aplikasi biru juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak tersedianya bahasa Indonesia, memakan paket data yang cukup besar, serta tingkat keamanan yang kurang. Tak hanya itu saja, aplikasi biru ini juga dapat dengan mudah diakses oleh para hacker dengan menggunakan software tertentu. Tentunya ini menjadi kekurangan terbesar dari aplikasi biru ini. Sudah banyak para pengguna aplikasi biru yang mulai meninggalkan aplikasi ini dikarenakan tingkat keamanan yang kurang dari aplikasi biru ini. Kebocoran data aplikasi biru ini terjadi pada baru-baru ini. Sudah ada 530 data, password, dan detail aplikasi biru. Software rapat online yang diperjualbelikan oleh hacker melalui dark web, yaitu bagian tersembunyi dari internet yang memerlukan software tertentu untuk mengaksesnya. Kebocoran data ini pertama kali ditemukan oleh perusahaan keamanan online, yaitu Client. Peristiwa ini merupakan salah satu krisis yang dialami oleh aplikasi biru. Tekanan serta pertanyaan mulai muncul dari berbagai pihak dengan cepat dan berkelanjutan. Peristiwa yang dialami aplikasi biru tersebut sudah dikategorikan sebagai krisis, dikarenakan perusahaan tersebut sudah membahayakan serta merugikan para penggunanya. Dalam kasus krisis seperti ini, untuk menanggulangi supaya krisis tidak berkembang dan menjadi krisis yang lebih besar lagi dan dapat merusak reputasi perusahaan, maka perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan tahapan manajemen PR. Tahapan manajemen PR yang pertama adalah research atau penelitian. Untuk mengetahui penyebab permasalahan, di langkah pertama ini pihak aplikasi biru harus mencari tahu terlebih dahulu apa penyebab awal dari kebocoran data pengguna yang disebabkan oleh hacker dengan menyewa beberapa perusahaan intelijen untuk menemukan password dan alat yang digunakan untuk membuatnya. Dan sebuah perusahaan yang telah mematikan ribuan situs yang mencoba mengkelabuhi penggunanya dengan mendownload malware atau memberikan kredensial pengguna. Yang kedua adalah planning atau perencanaan. Di tahap perencanaan ini, PR pihak aplikasi biru terus berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan terus bertindak tegas dalam menghadapi krisis perusahaan aplikasi biru supaya masalah yang terjadi pun segera teratasi. Yang ketiga adalah communication atau komunikasi. Di tahap ketiga ini, PR pihak aplikasi biru terus berkomunikasi dan mempelopori kepada masyarakat supaya tidak menggunakan password yang sama di tempat lain seperti email. Karena hal tersebut dapat mempermudah para hacker untuk mencuri data-data pribadi para pengguna aplikasi biru. Dan untuk mengatasi bagaimana krisis tersebut tidak berkembang dan dicegah supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, yaitu dengan selalu meningkatkan kualitas dari aplikasi biru ini. Tindakan lainnya secara preventif dan antisipatif adalah memperbaiki sistem pengamanan supaya lebih ketat dan terjamin saat penggunaan aplikasi biru ini. Yang keempat adalah evaluation atau evaluasi. Di tahap evaluasi krisis ini, pihak aplikasi biru menyarankan kepada pengguna untuk mengubah password agar lebih aman dan menyarankan kepada pengguna agar tidak menggunakan password yang sama di beberapa situs web dan aplikasi. Dan pihak aplikasi biru terus memantau permasalahan ini supaya tidak terjadi secara berkepanjangan dan mencari solusi teknologi untuk penguatan keamanan aplikasi biru.
Sebagai PR dari perusahaan aplikasi biru, saya akan terus berusaha untuk mengembalikan kepercayaan para pengguna aplikasi biru dan citra baik perusahaan, yaitu dengan meningkatkan keamanan fitur-fitur yang ada di aplikasi biru ini, terutama keamanan password aplikasi biru ini, supaya tidak terjadi lagi kejadian yang serupa. Berdasarkan analisis di atas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah perusahaan aplikasi biru harus melakukan tahapan manajemen PR yang tepat, sehingga isu krisis bocornya data pengguna aplikasi biru tidak terjadi lagi di kalangan perusahaan, pengguna aplikasi, maupun publik. Tahapan manajemen PR yang harus dilakukan perusahaan aplikasi biru yaitu dimulai dengan melakukan research, planning, communication, and evaluation untuk meningkatkan keamanan aplikasi biru. Dalam isu krisis ini, perusahaan aplikasi biru menyewa beberapa perusahaan intelijen untuk melakukan penelitian masalah yang terjadi, yaitu penjualan data-data pengguna aplikasi biru oleh para hacker melalui situs dark web. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right there on top of the moon.